Baik. Selesai kita langkah kedua, tinggal kita nanti langkah ketiga. Sudah jam 2. Masih setengah jam lagi, barangkali ada pertanyaan, monggo. Ustaz. Ya, silakan. Silakan. Iya, coba. Ini apa berisik ya? Kedengaran nggak saya tanya nih? Ya, kedengaran, silakan. Nah, ini yang huruf tadi itu, memang sih ketika mencoba mengetik dengan komputer gitu ya, kan kita kebingungan ya urutan huruf A. Kalau ini kan apa maksud saya itu, kalau huruf Al-Quran itu urutannya itu kan beda itu kalau di keyboard itu ya. Nah, yang Ustadz maksudkan tadi itu mencari-cari yang sesuai dengan urutan di keyboard itu, atau sesuai dengan yang kamus Arab itu, atau gimana Ustadz? Soalnya gini Ustadz. Di kamus Arab. Di kamus. Oh, di kamus Arab. Ya, urutan. Kalau kita kan ABCD kan? Ya kan. Kalau ini abatasa, bukan abajadun. Ya. Abatasa. Oh, gitu. Iya, urutan penulisan di kamus. Jadi kan ada dua ya, ada dua model. Satu hijaiyah, satu abjadiyah. Kalau hijaiyah kan abatasa jahakho. Nah, itu kamus memakai urutan hijaiyah. Oh, gitu. Bukan abjadiyah. Kalau abjadiyah kan abajadun hawazun hatoyakun yamanun, bukan itu. Ya. Baik. Ada pertanyaan sebelum kita terus nih langkah ketiga. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Supaya hari ini selesai deh teori kalau bisa, kalau nggak bisa masih ada 1 hari lagi. Tanya Ya. Ustaz. Monggo Pak Andri LK. Ya, Ustaz, kalau ma itu kan artinya bisa apa, bisa kadang negatif juga tidak atau apa, gimana membedakannya Ustaz, kata ma gitu. Iya, saat latihan lah kita akan tahu ya. Ya. Saat latihan, karena contoh-contohnya ada di latihan. Ya. Ya. Nanti saat latihan ya, kita yang apa namanya, yang angkatan pertama dan kedua itu sudah sampai ayat 70-an, Pak. Ya, latihan terus. Nanti kita akan mendapati ya untuk waktu untuk latihannya. Nantilah kita bicarakan ya supaya kita belajar dan latihan terus ya, karena kalau latihannya terus kita bukan saja dapatkan banyak kosakata tapi sisi-sisi sastranya kita akan dapatkan juga insya Allah ya. Andri, saya kira itu ya. Assalamualaikum Ustaz. Salam warahmatullahi ya Pak Muhammad, monggo. Tadi waktu pembahasan kata kerja bentuk sedang, ada gabungan mim, waw, nun yang artinya orang-orang yang. Bagaimana saya bisa membedakan dengan kata sambung allazina, sehingga untuk itu saya bisa menerjemahkan min, waw, nun itu dengan orang-orang yang. Ya, itu rumus aja ya. Alladzina artinya orang-orang yang, mim waw nun, mim ya nun juga orang-orang yang. Ya, saya kasih rumus berjalan aja ya. Jadi saat kita jumpai misalnya wa ulaika humul muflihun, itu mim waw nun kan? Mim waw nun itu pasti artinya orang-orang. Gitu. Wal mu'minuna, dan orang-orang yang beriman, gitu kan? Pasti orang-orang yang. Kenapa? Karena waw nunnya jamak. Ya, mu-nya itu artinya yang, gitu, orang-orang yang. Ya, itu sudah baku. Gitu ya. Ya, ada lagi silakan. Satu lagi Ustaz. Silakan. Alif, hamzah yang artinya apakah? Ya, dengan alif yang artinya aku. Bagaimana saya bisa Nah, sekarang ya, nanti akan tampak di itunya. Misalnya, kalau yang aku kan pasti akhirnya O ya. Misalnya a'budu. Ya. Ini A pasti artinya aku. Enggak? Oke. Terus
yang A artinya aku itu adanya di kata kerja, Pak. Kata kerja bentuk sedang, akan, atau kebiasaan ya. Kalau yang A artinya apakah, dia masuk di mana aja, Pak? Misalnya masuk di kata benda ya. Misalnya A anta Yusuf. Ya. Qalu a anta Yusuf, apakah kamu Yusuf? Ya kan, ada dalam Quran tuh. Nah, terus pasti artinya bukan aku dong, ya kan? Nah, ilahum ma'allah, ilahun ma'allah, apakah ada Tuhan bersama Allah gitu. Ya, kok dikasih kata ada, memang begitu bahasa Arab. Nanti kita akan dapatkan trik-triknya ketika kita praktek ya. Oke. Menyisipkan makna ada dalam kata itu. Misalnya walahum adzabun alim. Misalnya wa ala absarihim ghishawatun. Contoh nih. Wa ala absarihim ghishawatun. Gimana itu, Pak? Dan pada penglihatan mereka ghishawatun, ada tutup gitu. Nah, nanti kita akan dapatkan bagaimana caranya menyisipkan makna yang dia harus ada di situ meskipun tidak bahasa Arabnya ada kan maujud gitu, nggak usah ada seperti itu ya. Misalnya dalam bahasa Arab itu ya, orang mengatakan saya tidak bisa baca gitu. Cukup dengan ana la aqra, saya tidak membaca. Itu kata bisa itu sudah masuk di dalamnya. Gitu. Ya. Ana la aqra. Oke. Ana la aqra itu bukan tidak hanya artinya saya tidak baca, bisa jadi artinya saya tidak bisa baca. Misalnya ana la aqra'ul Quran. Orang menyangka artinya saya tidak membaca Al-Quran, padahal bisa jadi artinya saya tidak bisa membaca Al-Quran. Oke. Gitu ya. Nah, ini sisi-sisi sastra ya. Ya. Silakan. Ya. Nah, penting nih pertanyaan seperti ini ya. Kalau yang mau tanya silakan. Sebelum kita teruskan, waktunya masih banyak nih. Ini masih 22 menit lagi saya mengajar. Saya sih pengen selesai nih. Paling tidak kita sudah masuk langkah ketiga, nanti besok kan libur. Nah, hari Senin kita selesaikan teori dan udah mulai praktek surah Al-Fatihah. Gitu. Teorinya nggak boleh lama-lama, karena bikin pusing. Yang tekniknya supaya lancar kita. Karena bahasa itu urusan praktek sebenarnya ya. Ilmu praktis.